Shalom semuanya. Kurang keras ya. Shalom semuanya. Yang siap memuji Tuhan, tolong lambaikan tangan. Beri sapa kanan kirinya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Tanganmu, angkat hatimu. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam doa kebenaran.
kasih Tuhan Kau kumpulkan tempat kami, tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau-lah Tuhan yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Berkatilah acara dari pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Apapun yang kami pujikan, apa yang kamu sembah, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan berkatilah teman-teman kami yang belum hadir di tempat ini Tuhan. Kau lindungi, Kau tutup bungkus dengan kesadaran-Mu Tuhan. Kau tibakan tempat ini Tuhan. Dan keadaan selamat sentosa, tidak kurang satu apapun. Sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati untuk mengucapkan amin. Yes, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan. Yang tinggi. Mantap. Yuk.
kami. Kami percaya Engkau yang menopang hidupku. Hingga dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Berjalan Tuhan, Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau berisaku. Lewati badai, Oh ya, imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Hingga dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. berjalan Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau berisaku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam Kekuatan-Mu, kekuatan-Mu. Tuhan, Kau berisaku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Tak akan ku ragu mengikuti. Tak akan ku ragu mengikuti. Tak akan ku ragu mengikuti. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita, amin. Yes. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita tunjukkan hati yang bersyukur kepada Dia. Banyak yang Dia perbuat untuk kita, tapi kita kadang lupa kalau kita bersyukur. Oh, Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana Indah terjadi di hidupku. Kau Bapa, Segala kasih-Mu sempurna. nyata
kita sembah Dia. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur dalam lembah kelambun, Kau menyertai kami. Oh, Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirat-Mu.
luar biasa. Kami yang bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya Bapa yang baik. Kami punya Bapa yang setia. Kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersukacita Tuhan di dalam Engkau. Kami bersukacita Tuhan karena Engkau baik. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun, kami boleh datang ke rumah-Mu. Sekian lama Tuhan, tapi kami percaya seberapa waktu yang panjang Tuhan kami rasa tidak bisa beribadah Tuhan, tapi kami selalu menikmati kasih. Tak kurang sedetik pun Tuhan, kasih setia-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bekerjalah atas kami semua. Bekerjalah atas pemberita firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi terukir dalam hati kami Tuhan. Menjadi bagian dalam hidup kami. Tidak lagi cuma sebagai tulisan Tuhan. Jadi daging yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari awalnya ibadah pagi hari ini sampai pada akhirnya kami tidak kekurangan akan Engkau. Kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi Engkau Allah kami yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Fendi undang Kak Yavo untuk memimpin firman Tuhan, dan teman-teman boleh duduk kok. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Saya nggak berhadapan dengan patung kan, karena saat ini saya sedang lihat orang-orang pilihan Tuhan. Saya sedang berbicara di depan, di mana Tuhan menganggap dirimu itu istimewa teman-teman. Bahkan dirimu itu adalah masterpiece-nya Tuhan, mahakaryanya Tuhan. Tuhan menganggap kita itu sangat istimewa, bahkan Tuhan menganggap engkau itu sangat berharga teman-teman. Orang yang berharga, yang merasa berharga, angkat tangan saudara. Oke, saya mau tanya dulu. Shalom teman-teman. Orang yang berharga itu pasti seneng dong bro, seneng dong sis, iya enggak? Santai. Dengan Kak Yavo. Oh ya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Samuel Yavo Krishna Basuki, sering dipanggil Kak Yavo. Jangan pernah panggil sekali-kali Om Yavo, apalagi dipanggil Pak Yavo, terlebih lagi Opa Yavo. Jangan. Kalau Opa dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Korea oke lah, kakak kan. Oke teman-teman, panggil saya Kak Yavo. Saya boleh pakai mimbar? Oke. Kalau saya bilang halo, teman-teman jawabnya hai, gitu ya. Siap? Halo? Belum semua, ini banyak banget loh ini. Halo? Belum semangat. Apa kurang olahraga? Kurang sarapan? Habis ini sarapan ya? Di rumah masing-masing. Halo? Hai? Hai? Halo? Halo, hai? Halo, hai? Hai, halo? Bingung ya teman-teman? Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengizinkan saya untuk berdiri pada saat ini, dan saya juga berterima kasih kepada pengurus teens yang memperbolehkan saya untuk berdiri di tempat ini untuk membagikan isi hati Tuhan.
Teman-teman, kita akan membahas tentang bergaul dengan Roh Kudus. Bergaul dengan Roh Kudus. Kalau berbicara tentang bergaul, teman-teman, apa yang harus dilakukan biasanya? Oke, misalnya gini, kalau kita mau deket sama orang, siapa di sini yang datang dengan temannya? Ada yang dengan temannya? Ngaku aja nggak apa-apa. Angkat tangan, nggak berdosa. Yakin nggak berdosa? Saya menjamin. Ngaku punya teman. Ada yang berjalan sama teman? Yang deket lah, di antara sini siapa yang deket? Siapa yang deket? Kelihatannya ini deket ini. Betul kan? Iya kan? Nah, gimana caranya deket? Gimana caranya bisa bergaul? Yang pertama pasti sering ngobrol. Setuju atau enggak setuju? Pasti harus setuju. Kalau kita punya sahabat, kita punya teman dekat, bahkan bukan teman dekat, kita punya teman sekelas, dalam sekolah minggu, dalam sekolah, kita punya teman, bagaimana kita bergaul itu harus sering ngobrol. Bahkan biasanya itu sering ketemu, entah ketemu secara fisik, kalau sekarang mungkin corona, mungkin ketemu secara media sosial, lewat WA, lewat Instagram, lewat Facebook, masih pakai enggak ya Facebook? Atau lewat sekarang yang lagi tren TikTok. Buat video TikTok baru yuk, bareng yuk. Ada di sini yang main TikTok? Ada teman-teman? Jujur, yang gini-gini loh. Atau yang gini? Ada? Enggak apa-apa, enggak dosa. Istri saya itu kadang-kadang main TikTok. Hamil, sukanya TikTok. Kayak dugong gitu kan. Enggak dosa teman-teman. Ada yang suka main game online? Oh tuh, loh istri saya main game online. Saya pun main game online teman-teman. Dosa enggak? Enggak. Gimana dari game online kita bisa dapat teman? Ngomong-ngomong tentang bergaul teman-teman, itu berbicara tentang bagaimana kita bisa selalu berkomunikasi, bagaimana kita bisa ketemu. Dalam bergaul ada dua unsur yang harus kita korbankan. Setuju nggak teman-teman? Misalnya kita mau ketemu dengan teman kita kan mau, aku pengen gaul lah, aku mau berteman sama dia lah, dengan si A. Berarti aku harus bisa berkomunikasi sama si A. Curhat, cerita sana sini, cerita apalah, basa-basi, bahas sana bahas sini. Cerita apa aja. Itu ada dua unsur sebenarnya yang sedang kita korbankan. Yang pertama adalah waktu. Setuju nggak teman-teman? Kalau kita mau dekat sama orang, kita harus berani korbankan waktu. Paling tidak berani korbankan waktu untuk chat. Untuk ngomong bareng-bareng lah. Gibah misalnya. Siapa di sini sering gibah? Ada yang tahu nggak ya gibah ya? Bahasa Jermannya adalah ngerasani. Ngerasani. Ngomongin orang. Biasa kan gitu. Ngomong. Itu ada unsur waktu yang harus kita korbankan. Selain ada unsur waktu, juga ada unsur tenaga yang harus kita omongin. Yang harus kita korbankan. Setuju nggak setuju? Harus setuju. Ya nggak teman-teman? Kenapa harus ada tenaga yang kita korbankan untuk bergaul? Kalau kita mau ketemu sama teman kita, bukan hanya waktu kita terpotong untuk ketemu sama teman kita, tetapi juga tenaga harus kita luangkan. Kita misalnya nih, ayo kita ketemuan yuk di mall yuk kita jalan-jalan yuk ke Gelato, oke, yuk kita jalan-jalan yuk ke Burjo, boleh. Tetapi harus ada tenaga yang kita keluarkan untuk bisa bertemu dengan teman, untuk bisa bergaul dengan teman. Oh, teman-teman satu kelas mungkin mau piknik, mau jalan-jalan ke mall. Itu kita harus meluangkan waktu, itu kita harus meluangkan tenaga kita untuk ke mall. Setuju teman-teman?
Kalau enggak meluangkan waktu, meluangkan tenaga untuk mencet HP. Kata Patrick, melihat TV itu memerlukan tenaga. Patrick SpongeBob, pasti kalian tahu kan SpongeBob? Itu loh, ya itu. Ada kan itu ada Patrick. Kata Patrick, untuk duduk dan nonton TV itu pun memerlukan tenaga. Begitu juga ketika kita mau membalas teman kita, ketika kita mau membuat relasi pertemanan supaya kita lebih dekat dengan teman kita atau teman kita teman kita sedang curhat, kita harus bisa tenaga, paling enggak tenaga untuk ngangkat HP dan mencet HP. Setuju teman-teman? Dalam bergaul ada dua unsur. Tadi apa? Waktu dan tenaga yang harus dikorbankan. Begitu juga ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, teman-teman. Kalau minggu lalu itu dibahas tentang Pentakosta, bagaimana Roh Kudus turun atas bumi, bagaimana kuasa Roh Kudus itu sangat luar biasa. Dan teman-teman, misalnya nih, kita punya teman dekat, tetapi kita tidak pernah berkomunikasi dengan teman kita, enak enggak pertemanan kalian? Hah? Tanya, kita punya teman dekat, oke kamu di situ, oh Ko Fendi di situ ya, Ko Fendi sama saya, Ko Fendi. Oke, terima kasih Ko, silakan duduk. Teman dekat, ketika teman dekat itu kita Ko Fendi gini, tahu. Itu karena apa? Ada sebuah komunikasi yang baik. Teman-teman, kalau kalian punya teman dekat, ternyata teman dekat kita gini-gini, dia juga. Itu teman atau kebatinan? Ya betul nggak teman-teman? Nggak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada ngomong-ngomong. Ketemu aja jarang. Jangankan ketemu aja hanya lewat media sosial. Sekarang kan sering teman-teman media sosial gitu. Saya punya banyak teman media sosial nggak pernah ketemu. Ketika saya kode gini juga nggak akan tahu. Ketika kita mau bergaul dengan Roh Kudus teman-teman, Roh Kudus sudah turun dari surga, turun ke bumi, dan kita cuekin, rasanya gimana? Sakitnya tuh di sini. Kalau kita punya teman, oh kamu itu teman selalu tak curhatin, tetapi ternyata tidak ada timbal balik dari teman kita, enak atau enggak? Enggak enak. Enggak enak. Ketika kita ngajak ngobrol, kamu gini loh, aku tuh mau cerita gini loh, aku kemarin gini. Terus teman kita, oh tinggal pergi. Enak teman-teman? Enggak enak. Pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Kalau engkau mau bergaul dengan Roh Kudus, engkau harus mau meluangkan waktumu. Engkau harus mau meluangkan tenagamu untuk bisa intens, ketemu terus menerus, selalu berkomunikasi, selalu ketemu dengan Roh Kudus. Tuhan itu enggak jauh teman-teman, Roh Kudus enggak jauh. Roh Kudus itu ada di sini loh, di hati kalian loh. Dia sudah turun. Yang kita lakukan sekarang adalah ajak ngomong itu Roh Kudus. Ajak ngomong sama Roh Kudus. Berajak dikomunikasi setiap hari. Kalau kalian gak mau dicuekin sama teman kalian, begitu juga mungkin Roh Kudus. Ketika setiap hari Roh Kudus selalu nunggu, Ko Fendi mau cerita apa ya? Gak ada yang diceritain. Terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan pelayanan. Begitu juga dengan kalian. Ketika Roh Kudus sudah tunggu, anakku ini mau apa ya? Tetapi kalian itu terlalu sibuk dengan TikTok kalian sibuk dengan media sosial kalian, dan kalian sibuk dengan game online kalian. Apakah kita bisa merasakan betul-betul dekat dengan Roh Kudus, dekat dengan Tuhan teman-teman? Bisa enggak teman-teman?
Nggak bisa. Kita mau bergaul dengan Roh Kudus sekarang. Berteman dekat dengan Roh Kudus. Amin. Siapa yang percaya katakan amin. Siapa yang mau lambaikan tangan saudara? Oke. Kita mau berteman dengan Roh Kudus. Kita akan terus, Kak Yavo, ketika aku mau berteman dekat sama Roh Kudus, aku mau cerita banyak sama Roh Kudus, aku selalu berdoa menyisihkan waktu dan tenagaku untuk bisa bergaul dengan Roh Kudus. Terus apa yang aku dapat? Apa yang aku dapat? Yuk, kita buka di dalam Yohanes 16. Di ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Nih. Ini yang akan kita dapat ketika kita bergaul dengan Roh Kudus. Di perikop di Yohanes 16 adalah pekerjaan penghibur. Berarti Roh Kudus itu adalah penghibur. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Roh Kudus itu penghibur. Minimal hidupmu ada hiburan. Di hatimu ada penghibur. Yang pertama di hatimu ada penghibur. Ketika engkau sedih, cerita aja sama Tuhan. Ketika engkau mungkin sakit hati dengan papa mama kok kalau ngomong itu luar biasa, seperti pedang. Ngobrol sama Tuhan. Ketika kamu ngobrol sama temanmu, ketika itu temanmu juga bilang, oh papa mamaku juga gitu. Kenapa ya orang tua sekarang itu nggak pernah ngertiin anak-anaknya? Jadi orang tua, karena saya menjadi orang tua, gantian. Kenapa anak-anak tidak mau ngertiin orang tua? Betul? Betul teman-teman? Dalam hidup ini itu harus saling mengerti satu dengan yang lain. Kita mau belajar di ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika kita mau bergaul dengan Roh Kudus, ketika kita berteman akrab dengan Roh Kudus, ingat, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan dosa. Pernah nggak teman-teman ketika melakukan dosa, paling sederhana biasanya adalah mungkin ketika di sekolah menyontek, ketika di sekolah mencuri waktu, ketika pelajaran malah ke kantin. Pernah nggak teman-teman? Itu mencuri loh, mencuri waktu loh. Menyontek juga mencuri ide pikiran orang, ingatan orang. Dan ketika itu tiba-tiba di dalam hati ini ngomong, itu nggak bener loh, itu dosa loh. Pernah nggak teman-teman? Pernah nggak? Ataupun kita melakukan dosa-dosa yang lain, berani sama orang tua. Ketika orang tua gini, kita banting pintu, bus. Kita mengunci di kamar. Tiba-tiba ada suara dalam hati, itu nggak bener loh. Pernah nggak teman-teman? Pernah nggak? Apapun itu, kalau itu sebenarnya suara Roh Kudus teman-teman. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, kita peka dengan Roh Kudus. Seperti tadi Kovendi saya giniin datang. Oke, terima kasih Kovendi ke sana. Padahal tak suruh duduk. Aku bilang, oke terima kasih Kovendi. Saya tidak bilang, Kovendi silakan duduk. Betul Kovendi ya? Terima kasih Kovendi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus itu ada yang ngingetin terus dalam hati dan kita peka, oh ini enggak benar. Ketika kita berani sama orang tua tiba-tiba, oh ini enggak Roh Kudus itu selalu ngomong sebenarnya. Tetapi karena kita jarang bergaul dengan Tuhan, karena kita tidak akrab dengan Roh Kudus, kita enggak peka. Kita enggak peka. Sampai-sampai teman-teman, ketika kita ngambil uang orang tua untuk keperluan kita, untuk beli kuota, untuk ke game net,
untuk apapun itu, untuk keperluan kita. Sampai-sampai kita nggak ngerasa salah, itu kita terlalu keras hati. Kita nggak mau dengerin suara Roh Kudus lagi. Kalau engkau pengen dekat dengan Roh Kudus dan engkau selalu diingatkan. Enak nggak sih teman-teman kalau kita bergaul dengan Roh Kudus? Enak saya bilang. Karena apa? Pada akhirnya nanti di dalam penghakiman, nanti di surga nanti, kalau kita nurut Roh Kudus, kita akan belajar di poin yang kedua nanti. Kalau kita nurut Roh Kudus, hidup kita itu akan benar. Berarti hidup yang kekal itu, mahkota itu kita dapat. Enak. Bahkan kalau ketika salah ada yang ngingetin, itu salah. Dosa itu tidak peduli dengan orang lain. Kadang-kadang dosa itu juga dilakukan ketika kita sendiri. Betul atau betul? Betul teman-teman? Saya nggak ngomong sama patung kan ini. Halo? Halo? Hai? Nah, jawab gitu dong. Karena kita kurang bergaul ya. Karena kita kurang akrab. Saya kurang sering ke teens mungkin ya. Oke. Baik teman-teman, dia akan mengingatkan kita kalau itu benar atau enggak. Itu Roh Kudus. Bahkan teman-teman, dia akan mengingatkan kita, ini hidupmu benar atau tidak. Kan di sini dikatakan, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia akan ngingetin kita ini hidupmu benar atau enggak, kamu hidupmu enggak benar. Atau mungkin sampai pada akhirnya, hati-hati loh, Tuhan itu enggak suka loh sama orang yang berani sama orang tua. Tuhan itu enggak suka loh sama anak-anak yang sukanya mencuri. Tuhan itu enggak suka loh sama anak-anak yang mungkin sukanya itu nyakitin orang. Enggak pedulilah biasanya kalau anak remaja itu enggak peduli, ini hidupku kok, enggak urusan sama kamu. Betul enggak teman-teman? Saya dulu juga seperti itu. Walaupun papa saya pendeta, bukan berarti hidup saya juga sebagai anak pendeta yang suci. Enggak. Aku mengalami hal-hal yang sama dengan teman-teman. Tetapi pada saat itu teman-teman ada suara-suara Roh Kudus itu yang ngomong itu enggak benar. Hati-hati, kalau Tuhan marah itu bahaya. Benar, kamu hidupmu kok seperti ini terus gak berubah-ubah, hati-hati loh Tuhan nanti marah. Itu Roh Kudus sedang mengingatkan kita akan penghakiman. Dan sementara kita belum dalam penghakiman, Roh Kudus itu sedang ngomong, ayo berubah. Hidupmu yang dulunya masih berani sama orang tua, hidupmu yang dulunya masih menggunakan kata-kata kotor, hidupmu yang dulunya masih suka menyakitin orang dengan kata-kata bahkan dengan perilaku, hidupmu dulu yang suka mencuri, hidupmu yang sukanya seenaknya sendiri. Teman-teman, pada pagi hari ini, marilah kita lebih peka lagi, biarlah kita akrab dengan Roh Kudus. Ingat, kita harus meluangkan waktu dan tenaga kita untuk berdoa, untuk ngobrol sama Roh Kudus. Dan di situ kita akan peka dengan Roh Kudus. Berikutnya, tadi mengingatkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa sih Kak untungnya ketika kita dekat dengan Roh Kudus? Di ayat yang ke-13, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini
di bagian A, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur, yaitu Roh kebenaran, itu sama teman-teman, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebenarnya teman-teman, kalau kita bisa peka sama Roh Kudus, kita bisa bergaul, kita bisa ngobrol sama enak sama Roh Kudus, hidup kita itu seharusnya semakin hari itu semakin benar. Hidup kita itu enggak jatuh bangun. Ingat teman-teman, sudah bertobat, oh ya Tuhan ampuni. Tiba-tiba jatuh lagi, berbuat dosa lagi. Enggak, tetapi kalau hidup kita bergaul akrab dengan Roh Kudus, itu kita bisa dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Setiap hari itu hidup kita semakin benar di hadapan Tuhan. Setiap hari kalau dulunya nyontek, kita ngikutin, oh ya kata Roh Kudus itu enggak boleh, itu dosa. Kata Kak Yafu itu dosa itu. Kemarin Kak Yafu bilang itu dosa, enggak boleh lah. Apalagi sekarang online ya, ujian online itu ujian yang sangat enak sekali. Betul enggak? Ujian serasa ngerjain soal biasa. Karena apa? Ketika kita ujian, di samping kita adalah, ayo jujur, buku. Enggak belajar tapi nyalin jawaban. Siapa yang ngelakuin itu? Enggak usah ngomong, kalau ini enggak usah ngomong. Hanya dirimu dan Tuhan yang tahu. Kalau itu yang namanya ujian itu apa yang kita pelajari diuji, ya kan? Kalau kalian enggak pernah belajar, ketika ujian kalian cuma nyalin jawaban dari buku dipindah ke soal, itu namanya bukan ujian. Dan sebenarnya disinilah dites integritas kita, dites benar enggak sih ini anak Tuhan yang benar-benar enggak sih? Ya enggak teman-teman? Kalau kalian tetap melakukan ujian dan enggak nyontek, enggak lihat buku, kalian kerjakan dengan benar-benar, bukan hanya engkau yang suka, orang tuamu yang suka, Tuhan pun suka teman-teman. Lihat engkau, wow, ini anakku ini betul-betul jujur, walaupun orang lain tidak melihat, tetapi aku melihat. Kata Tuhan loh ya, bukan Kak Yafu. Tetapi aku melihat, ternyata anakku jujur. Dan itu teman-teman, seharusnya kita lakukan terus, bukan hanya ketika kalian dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dengar Kak Yafu, oh ya kata Kak Yafu seperti itu, oh, besok aku gak boleh nyontek. Tetapi minggu berikutnya, hari berikutnya, aduh Kak Yafu maaf, aku tadi gak belajar, aku lupa ada ujian, gak apa-apalah, aku tak lihat buku. Teman-teman, kalau engkau bergaul akrab dengan Roh Kudus, engkau peka dengan Roh Kudus, harusnya hidupmu semakin hari semakin benar. Ketika engkau tahu melawan orang tua itu enggak boleh. Ketika orang tua bilang A, kita ngomong A sampai Z, itu enggak boleh. Kita, oh ya, oke Kak Yafu, oke siap. Setelah itu tapi hari berikutnya kita lakukan lagi sama aja, berarti kita tidak bergaul akrab dengan Roh Kudus. Karena kalau kita bergaul akrab dengan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Berarti hidup kita setiap hari akan semakin benar. Bukan hanya dilakukan satu kali tok, 2 kali enggak. Setiap hari kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya undang pemain musik dan singer. Teman-teman, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya mau tanya sama teman-teman, sudahkah kita sering melupakan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Sudahkah kita
berkorban waktu dan tenaga buat curhat sama Roh Kudus, komunikasi sama Roh Kudus. Kalau kita punya waktu untuk bermain TikTok, kalau kita punya waktu untuk bermain media sosial, kalau kita punya waktu untuk bisa ketemu sama teman-teman. Pada saat ini, Kak Yavo pengen, mari kita sisihkan waktu kita untuk bergaul dengan Roh Kudus. Kita sisihkan waktu kita, tenaga kita saat ini untuk komunikasi sama Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus itu menghidupi hidupmu secara penuh. Biarkan Roh Kudus masuk dalam hatimu, buat hatimu lebih peka dengan Roh Kudus. Mari Yesus, Roh Kudusku. Kak Yavo kasih waktu buat kalian teman-teman, tundukkan diri sekalian, tutup mata kalian. Saat ini ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam hatimu. Roh Kudus sudah ada dalam hatimu. Ngomong secara pribadi. Tuhan gak jauh. Ketika engkau ngomong di dalam hati pun Tuhan tahu. Ketika air matamu menetes pun Tuhan tahu bahasa tetesan air mata. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya diberikan kepada, biar Roh Kudus yang pimpin. Biarlah hidup kita itu hidup yang semakin benar di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, orang tua kita, teman-teman kita pasti juga suka dengan kehidupan kita. Kita serahkan hidup kita. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Dan rencanamu tangan yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Teman-teman, ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita serahkan hidup kita supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Serahkan hidupmu sama Tuhan, teman-teman. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam
Tundukkan diri teman-teman, Kak Yavo mau berdoa buat teman-teman. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang selalu setia, menunggu setiap curhatan kami, menunggu setiap kata-kata kami. Pada saat ini kami mau bergaul denganmu, kami mau akrab denganmu Roh Kudus. Biarlah hidup kami hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Masa muda kami, masa remaja kami pada saat ini, biarlah Roh Kudus yang memimpin. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami dapat menyenangkan setiap sesama kami. Dimanapun kami berada, kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Dimanapun kami berada, kami boleh membagikan buah hidup kami ke sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan setiap firman yang telah keluar dari mulut hamba-Mu. Roh Kudus dapat mengingatkan dalam kehidupan anak-anak-Mu, di dalam pergaulan mereka, di dalam studi mereka, di dalam keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Roh Kudus selalu mengingatkan, Roh Kudus selalu menuntun hidup mereka, supaya hidup mereka semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau berkati wadah teens di gereja GSPDI Philadelphia, tempat Hayamuruk, di tempat ini. Biarlah melalui wadah ini banyak teens dipulihkan Tuhan. Melalui tempat ini banyak teens dibimbing supaya hidup menurut karakter Kristus. Hidup yang bisa benar-benar berbuah dirasakan oleh orang lain. Hidup yang bisa berbuah dalam keluarga. Melalui wadah ini Tuhan, biarlah Engkau pakai wadah ini untuk menumbuhkan imam percaya teens. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Oke. Sepertinya semuanya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yes. Saatnya kita mau masuk dalam persembahan. Petugas persembahan boleh ambil kantong. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan Yesus. Kalau Kau boleh datang Tuhan melalui firman-Mu dalam hati kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau mempersembahkan persembahan yang terbaik Tuhan Yesus. Tuhan yang sucikan dan kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap persembahan kami Tuhan boleh dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau merisaiku. Memang di mana tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Selanjutnya akan ada pengumuman.
Fendi. Oke, Singer boleh duduk di situ. Asik ya ibadah ya? Hai? Halo? Ya, Kak Fendi berharap kita bisa pakai gedung yang di seberang lagi. Kita sama-sama berdoa ya, supaya pandemi juga segera berakhir, kita bisa beribadah lagi di depan. Kak Fendi juga rindu kalian juga menikmati ibadah online juga setiap minggu. Teens akan mengadakan ibadah offline 1 bulan 1 kali. Jadi pergunakan waktu itu baik-baik. Pergunakan setiap waktu kalian dan setiap hari untuk beribadah. Beribadah tuh nggak cuma datang ke gereja loh. Beribadah ya ketika kalian beraktivitas di rumah itu juga ibadah. Oke, thank you guys. Sampai kita ketemu lagi di minggu-minggu yang depan. Tuhan berkati kalian. Selamat pulang. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Teman-teman yang kelas Paulus khususnya tetap tinggal di lantai 3. Nanti kita ada ngobrol-ngobrol sebentar. Yang teman-teman kelas lainnya boleh pulang. Monggo. Berarti minta lagi lagu lagi nih Kak. Kayaknya masih terusan ini sampai jam 1 kayaknya ini Kak, belum pada mau pulang. Oke, kita berdoa dulu untuk ibadah terakhir. Mari teman-teman kita tutup mata. Kami bersyukur Tuhan, kami diberkati, kami bersyukur Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, kami bersyukur Tuhan, kami dipenuhi oleh kebaikan-Mu, kami bersyukur Tuhan, kami pulang dengan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Tibakan kami sampai di rumah tanpa kurang suatu apapun, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pulang dengan nama Yesus. Haleluya, amin.